Halo, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Oke, di kesempatan hari ini saya akan membacakan mengenai peruntungan sio anjing di tahun 2022. Nanti saya akan menjelaskan dari segi general, asmara baik yang sedang single atau yang sudah berpasangan, lalu karir, keuangan dan kesehatan ya. Selain itu, saya sebelum menjelaskan detailnya lebih jelas, jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna, lalu pilih loncengnya yang paling atas. Jadi kalau misalnya nanti saya ada upload video terbaru, kalian akan mendapatkan langsung notifikasi dari YouTube. Ya, terus kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi, jangan ragu untuk hubungi saya di nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke? Kalau gitu, saya bacakan dulu untuk sio anjing di tahun 2022. Secara general peruntungannya bagaimana ya? Secara general saya melihat ada kartu Five of Wands. Lalu juga ada kartu Death. Sio anjing di sini saya juga melihat ada kartu The Lovers, tapi kartu The Lovers-nya di sini lebih ke arah energi maskulin. Oke. Saya bukain lagi kartunya satu lagi. Ada Five of Discs. Kekhawatiran sih. Kamu sepertinya dari tahun-tahun sebelumnya tuh banyak sekali hal-hal yang membuat kamu khawatir, membuat kamu bingung, atau kayak berbeda pendapat dengan beberapa orang, galau untuk mengungkapkannya seperti apa dan bagaimana. Itu yang saya rasakan di sini. Namun semua hal yang membuat kamu khawatir, cemas dari tahun sebelumnya, kamu nggak perlu khawatir, karena di tahun ini untuk sio anjing akan mengalami kebangkitan atau keberkahan. Akan ada pintu-pintu rezeki yang terbuka di sini. Kamu juga diperlancar lebih ke arah karirnya juga, dan ada beberapa hal yang mungkin kondisi yang selama ini membuat kamu stuck, maka kamu akan menemukan jalan keluarnya di tahun 2022 ya, untuk sio anjing ini ya. Saya akan membacakan dulu untuk dari segi peruntungan asmaranya dari kalian yang masih single ya. Oke, saya kocok dulu. Untuk kalian yang sio anjing masih single, di sini perhatikan, ada mungkin di sini intuisi kalian akan semakin lebih tajam loh untuk sio anjing di tahun 2022. Jadi kayak kamu bisa membandingkan, membedakan mana orang yang jujur, mana yang enggak, mana yang benar-benar tulus gitu membantu kamu, atau orang baru yang ketemu kamu. Kamu bisa membedakan itu semua. Soalnya di sini yang datang ke kamu yang single, saya lihat nggak cuma satu atau dua orang ya, ada beberapa yang akan hadir, tapi tidak semuanya juga menetap ke dalam hidupmu. Problemnya di situ. Jadi jangan mengambil tindakan gegabah. Namun di sini ketika kamu sudah benar-benar memastikan bahwa dia sangat tulus kepada kamu, di sini beberapa di antar kalian ada yang akhirnya ingin melanjutkan lebih jauh hubungan ini. Terus kalian juga lebih mengenal satu sama lain, jadi lebih sayang. Tahu-tahu mungkin gini, kalian sebelumnya berteman biasa, tapi tanpa disadari tahu-tahu kayak kapan ya pacaran, kayak gitu. Jadi kayak nggak ada arti kamu pacaran, jadi tahu-tahu kayak pengen serius di nikah, kayak gitu salah satunya. Karena di sini saya lebih melihat ke arah kayak hubungan kamu sama dia nyaman juga, terus lancar, komunikasinya juga lancar,
Namun di sini walaupun komunikasinya lancar, namanya ujian pasti ada ya. Perbedaan selisih pendapat itu wajar sih. Kalau enggak ya mana ada sih namanya hubungan tuh lempeng-lempeng lancar terus, ya pasti ada lah namanya pasang surutnya ya. Namanya asmara, apalagi kalian masih single. Di sini ada beberapa, entah kamu atau pasangan kamu memang masih ada entah trauma atau pernah terluka. Namun di sini kayak ketika kamu mengenal dia lebih jauh, bisa nggak kamu menerima segala kekurangannya dia? Karena di sini luka dia juga cukup dalam, dan entah dia atau kamu, bisa nggak kamu mengambil petik pembelajarannya dan untuk tetap move on, biar kamu tidak menghentikan waktumu pada situasi tersebut, agar waktunya juga tetap berjalan seperti itu. Karena di sini entah kamu atau pasangan kamu tahu kalau misalnya ada yang nggak beres, kamu tahu kalau ada yang disembunyikan, seperti itu, rasa takut atau apapun itu, kamu tahu, sehingga kamu atau pasanganmu mau nggak mau juga, saya melihat lebih kayak mengungkapkan pendapat kayak gitu. Dan untuk sio anjing, saya wanti-wanti ya bagi kalian yang masih single. Kalian ini kan masih belum ada ke arah jenjang pernikahan yang lebih serius ya. Jadi kalau misalnya belum ada pernikahan, kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang berkata menjelek-menjelekan dia, atau ada orang yang tiba-tiba kayak ya apapun itu negatif yang muncul, sebaiknya jangan langsung percaya omongan mereka. Tanyakan dulu sama sumbernya. Benar nggak pasangan kamu kayak gitu? Kayak gitu loh. Tanyakan langsung. Karena di sini banyak juga orang-orang yang mencoba untuk kayak menjatuhkan kamu sama dia, dan mungkin saja apa yang mereka katakan itu benar, tapi di sini ada tapi. Mungkin pasangan kamu sudah berubah jauh sekarang, sudah tidak melakukan hal itu. Dia sudah sadar sesadar-sadarnya. Jadi jangan langsung percaya omongan mereka, karena di sini versi yang mereka ketahui dan versi orang yang kamu ketahui sekarang itu sudah dua hal yang berbeda. Mungkin dulu istilahnya brengsek, sekarang enggak. Istilah kata gini, orang jahat punya uh, masa depan, orang baik punya masa lalu, kayak gitu. Itu salah satu kalimat yang saya dapat juga dari salah satu podcast yang orang ini saya suka ikuti. Cuman itu kalimat yang mungkin cocok untuk saya ucapkan dalam asmara bagi kalian yang masih single. Saya ulangi lagi, orang jahat punya masa depan, orang baik punya masa lalu. Lebih itu, lebih tepatnya ya, kondisinya pasanganmu atau kamu, kayak gitu. Jadi jangan langsung percaya omongan orang lain, langsung tanya deh sama sumbernya, kayak gitu ya. Itu lebih baik. Itu untuk yang masih single. Lalu berikutnya bagi kalian yang sudah berpasangan, untuk sio anjing di tahun 2022, yang pertama ada kartu retreat. Lalu stay optimis mengenai kehidupan percintaan kamu. Dan yang terakhir religious factor. Saya coba bukakan dulu kartunya. Untuk sio anjing, di sini ada Queen of Wands, Moon, dan kartu Four of Discs. Jadi kayak gini, untuk kalian yang sudah berpasangan, sepertinya beberapa di antara kalian ada yang kondisinya memang lagi sedang tidak stabil,
sehingga kamu perlu memberikan ruang kepada pasangan kamu untuk menenangkan pikirannya dulu. Terus mungkin ada waktu dimana kayak bisa juga ada kondisi dimana kayak hubungan kamu sama pasangan kok kayaknya agak ada rasa renggang, atau lebih ke arah kok kamu terlalu dominator, dalam artian gini, apa-apa aku harus nurutin kamu, tapi giliran aku menyampaikan pendapatku kamu nggak mau dengerin aku, kayak gitu. Jadi kayak egois, kayak gitu, posesif, seperti itu. Intinya di sini ada juga yang seperti itu sih. Namun di sini percayalah, dengan kamu memberikan waktu kepada pasangan kamu, kalau misalnya agak-agak kondisinya agak merenggang, atau kamu menyampaikan pendapat kamu kepada pasangan kamu, biar kita nggak bisa terus-terusan kalau di dalam hubungan berat sebelah seperti itu. Jadi sampaikan pendapatmu dan pastikan apa yang ada di pikiran kamu dan yang ingin kamu ucapkan ini sesuai. Soalnya di sini saya juga melihat ada beberapa hal kondisi di mana apa yang ada di pikiran kamu, yang kamu pikirkan dan kamu rasakan itu tidak tersampaikan dengan tepat. Itu yang saya lihat di sini. Jadi katakan dengan jelas. Jadi kalau kamu ngerasa kayak ada ucapan kondisi yang dia nggak paham, jangan paksakan untuk dijelaskan hari itu juga. Makanya di sini ada kartu retreat. Berikan waktu untuk dia atau diri kamu, hingga nanti ketika menjelaskan kondisinya jadi lebih enak untuk mencari solusi bersama, kayak gitu, ya. Terutama di sini hati-hati, beberapa nggak tahu kenapa mungkin ada sebagian kecil banget. Saya ngerasa kayak ada tiba-tiba kayak di sini saya kayak serat pengen nangis. Beberapa di antara kalian, untuk yang si anjing, ini saya bukan pilek, saya nggak pilek sebetulnya, tapi kayak gimana ya, kayak ada emosi yang abusive, KDRT mungkin beberapa di antara kalian. Kalau kamu udah tahu itu adalah salah satu hal yang nggak baik dan nggak bagus, kamu harus mengambil keputusan tegas akan hubungan ini. Nggak bisa kamu membenarkan kondisi yang tidak baik. Itu yang saya lihat di sini. Kalau ketidakadilan ini perlu diluruskan segera, kayak gitu loh. Ini yang sebagian kecil ya. Jadi ini nggak mungkin resonate ke semuanya juga, nggak kayak gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Soalnya tiba-tiba saya ngelihat ada gambar seperti itu. Terus selain komunikasikan pikiran dan emosi dengan tepat, jangan pas emosi kamu ngomong semuanya harus dipahami, susah kayak gitu. Soalnya di sini memang harus tenang dulu dua-duanya, kamu sama pasangan, ya. Soalnya di sini kayak emosinya memang lagi sama-sama tinggi kamu sama dia di tahun 2022. Terus rasa kekhawatiran. Kalau misalnya ada khawatir suatu hal, insecure apapun itu, jangan kamu pendam-pendam itu. Untuk sio anjing, tunjukkanlah affection, rasa cinta kamu kepada pasangan kamu yang benar-benar kayak gitu. Tapi saat kondisi sudah tenang juga, jangan pas lagi emosi, takutnya nanti salah paham, kayak gitu ya. Itu untuk asmaranya bagi kalian yang sudah berpasangan. Oke, lalu berikutnya dari segi karir, ya. Kalau dari segi karir di sini, yang pertama saya lihat
Sepertinya di tahun ini atau dari tahun sebelumnya kamu tuh udah lagi banyak perencanaan. Nanti kalau misalnya COVID udah menurun, PPKM juga sudah turun, rencanaku aku mau melakukan hal tertentu nih. Nah, di tahun 2022 Sio anjing sebenarnya kamu juga sedang lagi bagus nih. Untuk karir sebetulnya untuk mencapainya. Tinggal kamunya gimana untuk menjalani apapun yang ingin kamu jalankan. Soalnya di sini saya lihat memang ada peningkatan, tapi masalah naik apa stucknya itu tergantung dari kamu. Kalau misalnya kamunya nyaman di zona nyamanmu untuk perkembangan karir, kayak kamu tidak belajar atau kamu tidak mencari training-training lagi, ya kemampuan kamu di situ-situ aja. Tapi kalau kamu memang mau berkembang, terus kamu ada niat untuk kuliah lagi, ya silahkan, nggak apa-apa. Atau kamu ingin ikut pelatihan tertentu untuk memperdalam skill kamu atau mengambil sertifikat tertentu, silahkan. Itu akan sangat membantu perkembangan karir kamu. Itu yang saya lihat. Soalnya kamu sebenarnya sudah ada rencana, cuman tinggal eksekusi rencana tersebut yang ada di unek-unek kamu. Itu. Dan memang di sini saya lihat ada beberapa di antara kalian yang butuh perjalanan jauh atau butuh waktu yang tidak sedikit. Itu yang saya lihat di sini. Tapi beberapa memang ada hasilnya di memperlihatkan hasil di tahun 2022, hasil dari kerja keras karir kamu, kenaikannya atau perkembangannya. Tapi ada juga yang memang nanti akan terjadi di tahun berikutnya, karena untuk sio anjing di tahun 2022 itu lebih kayak ke arah fokus pada prosesnya. Itu yang saya lihat di kartunya ya. Lalu berikutnya untuk keuangan. Dari keuangan di sini sebetulnya keuangan kamu ini meningkat selama kamu menggunakan dan mengelolanya dengan tepat, seperti itu. Malah bisa kamu gunakan untuk membantu orang lain, membantu diri kamu melakukan hal-hal yang tidak biasanya kamu lakukan, untuk merawat diri, untuk self love kayak gitu. Saya melihat kamu lebih ini sih menggunakannya stabil, tapi di pertengahan tahun hati-hati. Kamu sepertinya keuangan memang agak sedikit ciong atau agak sedikit menurun, tapi itu lebih ke arah di pertengahan tahun ya. Seperti kayak tiba-tiba kamu kayak ada kondisi yang keuangannya kayak turun, atau tiba-tiba kayak wah butuh uang banyak banget, atau ada sesuatu kejadian yang menyebabkan kayak keuangan kamu lagi agak ya gitu. Tapi kamu nggak perlu khawatir, nanti di akhir tahun itu keuangan kamu akan mulai stabil lagi. Di sini saya lebih kayak ngerasa kayak sesuatu yang dadakan, sesuatu yang kayak kamu nggak sangka-sangka, sesuatu yang kayak oh my god, aku kok bisa kayak gitu loh. Jadi kayak kalau bisa di awal tahun jangan boros dan tetap nabung ya. Kalau bisa buat usaha di mana untuk membangun arah pemasukan. Jadi kayak arah pemasukannya itu nggak cuman terfokus dari satu arah saja. Jadi kamu ada beberapa pemasukan dari tempat yang berbeda gitu ya. Jadi kamu nggak pusing masalah keuangan itu. Soalnya ini di pertengahan tahun kamu memang harus ini warning dari saya, harus hati-hati. Kalau bisa kamu udah harus ada tabungan. Jadi kalau misalnya ada yang nggak enak tiba-tiba terjadi, kamu ada pegangan. Itu untuk sio anjing loh ya. Untuk di karirnya juga ya, saya tambahan sedikit. Untuk di karirnya di sini memang ada beberapa sedikit yang ngalamin kayak kendala kondisi, tapi di sini kamu bisa kok keluar dari situasi yang tidak mengenakan tersebut, karena di sini saya melihat ada beberapa petunjuk atau beberapa arahan dari orang-orang yang bisa kamu andalkan juga.
seperti itu. Ada yang beberapa bantuan dari keluarga, ada bantuan dari teman, ada juga yang tiba-tiba kayak nggak tahu kenapa ini kayak harus saya sampaikan ya. Mungkin beberapa di antara kalian ngerasa kayak ada mimpi yang aneh-aneh, tiba-tiba kayak kok aku mimpi kayak gini, aku biasanya nggak pernah mimpi, kok aku tiba-tiba mimpi kayak gini. Itu adalah sesuatu yang nggak pernah aku lakukan. Mungkin saja yang muncul di mimpi kamu itu adalah petunjuk, seperti itu ya. Oke, terakhir untuk dari segi kesehatan untuk sio anjing, di sini perhatikan kebiasaan-kebiasaan buruk kamu. Kamu udah tahu ada wacana tertentu yang misalnya gini, kok ingin olahraga tahun ntar awal tahun, resolusi-resolusi kamu, resolusi tahun baru kamu tolong dijalankan ya. Kamu udah tahu sih untuk diri kamu tuh sebetulnya yang terbaik apa. Problemnya jangan cuma dibiarkan jadi wacana untuk kesehatan kamu. Itu kamu udah tahu tuh sebetulnya beberapa mungkin di sini juga ada yang memang untuk kesehatan untuk sio anjing lebih ke arah perhatikan kesehatan mental kamu juga. Untuk fisik sebetulnya ini lebih ini sih stabil. Cuman di sini saya lebih ngelihat si anjing lebih ke arah mental sih kesehatan kenanya di sini. Kalau kamu tidak seimbangkan, takutnya nanti mempengaruhi yang fisik juga loh. Kenapa? Karena di sini ada yang memang frustasi. Mungkin ini ada kaitannya dengan tadi ya keuangan, sehingga kamu mungkin bisa saja makan jadi tidak teratur karena memikirkan suatu hal, pusing, stres. Terkadang kita, kalau saya sih caranya untuk ngerilis hal seperti itu, terkadang ya saya memang melakukan hal yang saya sukain juga apapun itu. Namun terkadang saya juga melakukannya dengan cara meditasi. Setelah berdoa itu saya kadang suka meditasi, itu sangat membantu seperti itu, atau meditasi rilis emosi. Soalnya di sini saya lebih merasa kayak di pun di sini belakang itu kayak pertama dari ucapan yang tidak jelas, atau kamu kayak lagi miskomunikasi sama orang, atau kamu ingin mengatakan sesuatu tapi tertahan, terus tidak mengemukakan pendapat atau apa yang kamu rasakan kepada pasangan atau kepada orang lain, sehingga ini emosinya numpuk seperti itu. Dan kalau numpuk itu biasanya fisik yang bisa kena, tiba-tiba drop, tiba-tiba sakit atau tipes dan yang lain sebagainya kayak gitu, atau nggak nafsu makan, itu juga bisa gangguannya, salah satu contohnya. Kalau saya sih biasa meditasi rilis emosi. Kalau kamu misalnya kamu mau coba tahu itu apa yang biasa saya ikutin, kalian bisa kok hubungi saya di nomor telepon yang sudah saya uh, cantumkan nih di sebelah. Nanti saya kasih tahu di mana biasanya tempat uh, yang membantu saya bisa menjadi lebih stabil dan lebih normal seperti itu. Soalnya ini di sini berasa banget saya di daerah tenggorokan. Kalian ada bermasalah di cakra tenggorokan, cakra mahkota sih enggak sih, tapi lebih ke arah jantung dan sakral dan tenggorokan itu berasa banget. Mungkin kalau kalian penasaran itu apa mbak, cakra apa itu kayak gitu, mungkin kalian bisa bantu searching di Google itu apa saja yang kena. Tapi biasanya kaitannya lebih ke arah perasaan, ketertarikan kepada orang, terus kita berharap orang melakukan apa, menaruh harapan atau gimana, atau lebih kayak ucapan yang nggak kita ungkapkan itu. Jadi itu yang perlu dikeluarkan. Itu sih. Lalu untuk sio anjing, pesan terakhirnya untuk kesehatan lebih ke arah nggak ada salahnya kok kamu untuk perbanyak konsumsi gandum-ganduman itu. Terus kalau bisa jangan kebanyakan di dalam ruangan, sekali-kali coba keluar, kena sinar matahari pagi,
ada vitaminnya. Seperti itu. Tubuh kamu butuh sinar matahari juga. Problemnya di situ. Ya, jangan terus di dalam terus-terusan. Banyak gerak biar energi di dalam tubuh kamu ini juga lancar dan tidak ngestak. Soalnya kalau nggak kayak gitu, kalau nggak kamu paksain gerak, itu nanti energinya malah ngendap di badan. Biasanya di cakra-cakra tertentu menjadi tidak stabil, atau kita jadi gampang lelah, mudah lesu, seperti itu, mudah khawatir. Itu salah satunya. Ya, oke, dari saya sih itu saja untuk hasil reading peruntungan Sio Anjing di tahun 2022. Saya sebelumnya ingin mengucapkan mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata, baik sengaja atau tidak sengaja. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih telah mendengarkan saya dari awal hingga akhir. Ya, semoga hasil reading ini dapat membantu kalian. Oke, kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.